Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Mina di kelas Akidah Akhlak ya. Alhamdulillah hari ini di pertemuan kedua kita ya, setelah di pertemuan pertama kita telah belajar tentang kalimat thayyibah tahlil. Nah, eh, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sama-sama ya. Kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku kemampuan untuk memahaminya serta jadikanlah aku termasuk golongan dari hambamu yang soleh. Amin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah membaca doa menuntut ilmu. Semoga setiap ilmu yang kita terima hari ini mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Ya, selanjutnya kita masuk di komitmen ya, seperti biasa Ustazah ingin menyampaikan lagi, mengingatkan kembali ya agar kita eh, terus berada di dalam lingkaran ya, yang lingkaran kebaikan gitu ya untuk kita bersama. Yang pertama, sekali lagi Ananda meluruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap urusan kita, setiap pekerjaan kita, setiap apapun yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah menyiapkan alat tulis dan buku salam akidah akhlak ya. Yang berikutnya menyimak video pembelajaran ini hingga selesai dan yang terakhir di akhir sesi nanti atau di akhir video ada tugas yang harus diselesaikan oleh Ananda sekalian dan dikumpulkan sebelum memasuki hari berikutnya. Dan ketika sudah mengerjakan, mintalah tolong kepada kedua orang tua untuk membantu Ananda mendokumentasikannya dan mengirimkannya kepada Ustazah Mina ya. Oke, Ananda sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Quddus dan As-Somad. Yang berikutnya, membiasakan diri berperilaku positif. Yang ketiga, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Quddus dan As-Somad. Dan yang terakhir, melafalkan Asmaul Husna, Al-Quddus dan As-Somad. Kita hari ini akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Quddus dan As-Somad ya. Berikut ini lafaz dari Al-Quddus dan As-Somad ya. Kita bacakan sama-sama ya. Yang pertama, Al-Quddus. Iya, Al-Quddus ya. Yang berikutnya ada As-Somad ya. Sekali lagi As-Somad. Oke, baik sekali. Yang pertama Al-Quddus. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala bebas dari segala kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kekeliruan, tidak pernah mengalami ketidakmampuan dan sebagainya. Jadi, Ananda sekalian, Allah berbeda dengan makhluk ciptaannya, ya. Tidak bisa kita menyamakan Allah dengan makhluk ciptaannya. Contohnya manusia gitu ya, menyamakan kekuatan Allah dengan kekuatan manusia itu tidak bisa. Karena Allah Maha Suci, Allah Maha Sempurna. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-1, surat Al-Jumu'ah itu adalah surat ke-62. Kita bacakan sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah yang maha suci, yang maha perkasa dan maha bijaksana ya. Jadi Ananda sekalian, apapun yang ada di langit dan di bumi ini
semuanya bertasbih memuji Allah yang maha suci, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Tidak ada satu orang pun atau tidak ada satu makhluk pun yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya, beberapa hal yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Quddus, yaitu eh, salah salah satunya adalah yang pertama, sucikanlah hatimu dengan berbuat baik kepada orang lain melalui pendengaran, penglihatan, ucapan, dan perbuatan. Ya, jadi kita meneladani nih salah satu sifat Allah yaitu bersuci gitu ya, mensucikan hati, mensucikan diri gitu ya, suci dari prasangka buruk gitu ya. Jadi tidak dendam, tidak dengki, tidak mendusta, tidak menggibah atau menceritakan yang buruk tentang saudara-saudara kita, tidak ya. Menjaga pandangan kita ya dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak sepantasnya kita lihat. Menjaga ucapan kita ya agar yang setiap keluar dari mulut kita atau kata-kata kita adalah yang baik dan yang bermanfaat. Ya, yang berikutnya mensucikan pendengaran gitu ya, tidak menguping pembicaraan orang tua ya, tidak menguping pembicaraan orang lain, tidak mendengar hal-hal yang buruk ya, seperti itu. Yang berikutnya, senantiasa mengerjakan perintah Allah seperti sholat, mengaji, berpuasa, bersedekah, menuntut ilmu, dan hal-hal yang baik lainnya. Kemudian terakhir, membersihkan hati dari kesyirikan, menjauhi dari kemunafikan dan riya. Kesyirikan artinya kita melakukan hal-hal yang kemudian menghapus akidah kita atau menghapus syahadat kita. Misalnya, kita pergi ke dukun, mempercayai ramalan yang dibuat-buat oleh dukun, ya. Percaya bahwasannya eh, rizki itu datang dari orang lain gitu ya. Misalkan seperti itu. Kemudian menjauhi dari kemunafikan. Sikap orang-orang munafik gitu ya ketika dibicara di teman ini bilangnya A, tapi datang di teman B bilangnya B gitu ya. Kita menjadi orang-orang yang munafik, tidak boleh. Dan yang terakhir adalah riya. Ya, suka sombong, menyombongkan dirinya, suka menunjukkan kelebihan dia, menunjukkan apa yang dia punya gitu kepada orang lain ya. Oke, yang berikutnya ada as-somad. Yang as-somad artinya zat yang maha dibutuhkan, atau dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala adalah tempat menggantungkan segala sesuatunya, ya. Hanya kepada Allah manusia menggantungkan setiap persoalan hidupnya. Jadi, ananda sekalian, gitu ya, ketika kita hendak mau belajar, mau menjadi juara, mintalah kepada Allah, gitu ya. Mintalah kepada Allah, memohon dengan doa. Kemudian kita berusaha ikhtiar dengan belajar gitu. Ya, ketika kita mau, ustazah saya mau menjadi penghafal Quran, mohon kepada Allah gitu ya. Memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya seorang hafiz gitu ya, yang nantinya akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya. Dan kemudian tidak hanya sekedar doa, tapi dibarengi dengan usaha gitu ya. Setiap hari memurojaah hafalan, menambah hafalan, ada hafalan yang ditambah satu gitu ya. Seperti itu anak-anak sekalian. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas. Ada yang tahu bunyi surat Al-Ikhlas? Iya. Ya, kita bacakan sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ya, hadirin Anda sekalian, sekali lagi Ustazah katakan, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mampu menandingi kekuatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jika bencana datang, maka tidak ada satupun gitu ya makhluk Allah yang mampu menyelamatkan diri kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan, kekayaan, jabatan gitu ya, yang kita dapatkan nantinya itu semua karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka Ananda sekalian, di pelajaran hari ini Al-Quddus dan As-Samad ya, kita diminta untuk gitu ya mensucikan hati kita gitu ya, dan kemudian kita menggantungkan setiap harapan, setiap mimpi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustazah rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Kita ada tugas untuk Ananda sekalian, mohon untuk dikerjakan dan dikumpulkan ya sebelum memasuki hari berikutnya. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.